Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Informasi digital adalah segala bentuk data atau informasi yang tersedia dalam format digital dan dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel pintar, dan tablet. Informasi ini juga mencakup berbagai bentuk termasuk teks, gambar, audio, dan video yang seringkali disebarluaskan melalui internet. Fungsi utama dari informasi digital adalah untuk menyediakan akses yang cepat, mudah, dan efisien terhadap berbagai jenis data. Selain itu, informasi digital memungkinkan untuk proses pengolahan dan analisis data yang lebih canggih menggunakan perangkat lunak khusus. Di era digital seperti sekarang, kita berinteraksi dengan informasi digital setiap hari. Memahami konsep dasar informasi digital akan lebih membantu untuk kita lebih memahami teknologi seperti bagaimana komputer bekerja, bagaimana internet berfungsi, dan lain sebagainya. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan sering disebut hoax atau bohong. Dapat memiliki dampak yang sangat luas dan serius bagi individu, masyarakat, dan bahkan negara. Dampak-dampak tersebut dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Selanjutnya, kriteria evaluasi sumber informasi digital. Kriteria evaluasi informasi digital adalah pedoman yang digunakan untuk menilai akurasi, relevansi, dan kredibilitas suatu informasi yang diperoleh dari sumber digital. Dengan memahami kriteria ini, kita dapat membedakan informasi yang benar dan bermanfaat dari informasi yang salah atau menyesatkan. Terdapat beberapa kriteria utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi informasi digital, di antaranya kredibilitas, akurasi, objektivitas, keterkinian, relevansi, dan keaslian. Kredibilitas sendiri mempunyai arti yaitu berkaitan dengan sumber dari mana informasi itu berasal. Informasi yang kredibel biasanya berasal dari institusi atau penulis yang memiliki reputasi baik dari kompetensi di bidang tertentu. Sedangkan akurasi yaitu merujuk pada sejauh mana informasi tersebut benar dan tidak mengandung kesalahan. Informasi yang akurat biasanya didukung oleh data, referensi, atau sumber yang diverifikasi. Sedangkan objektivitas merupakan informasi yang harus bebas dari bias dan disampaikan secara netral. Objektivitas sendiri juga berkaitan dengan keseimbangan dalam menyajikan pandangan atau fakta dari berbagai sisi. Sedangkan keterkinian merupakan informasi yang terkini dan up to date, sangat penting terutama dalam topik yang terus berkembang seperti teknologi atau isu politik, dan lain sebagainya. Sedangkan relevansi merupakan informasi yang harus relevan dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang tidak relevan hanya akan membuang waktu dan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Sedangkan keaslian sendiri memiliki arti yaitu informasi yang asli, tidak menyalahi hak cipta dan tidak merupakan plagiat dari sumber lain. Untuk meningkatkan literasi digital, seseorang dapat melakukan beberapa hal seperti berpikir kritis, memanfaatkan media sosial untuk belajar dan berkolaborasi, menjadi aman di internet, dan terus belajar dan beradaptasi. Sekian pemaparan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Baiklah, yang selanjutnya adalah cara menerapkan kriteria evaluasi. Beberapa langkah praktis dalam mengevaluasi informasi digital, yaitu yang pertama ada periksa kredibilitas sumber. Maksudnya yaitu telusuri profil penulis atau organisasi yang menyajikan informasi, apakah mereka memiliki otoritas di bidangnya atau tidak. Kemudian cek riwayat mereka untuk memastikan kepercayaan. Yang kedua itu ada verifikasi akurasi informasi. Maksudnya yaitu bandingkan informasi dari berbagai sumber informasi yang benar, umumnya dapat ditemukan beberapa tempat di kredibel. Yang ketiga itu ada identifikasi bias. Lihat apakah informasi tersebut disajikan dengan perspektif yang seimbang, waspadai agenda tersembunyi, motivasi komersial di balik penyajian informasi. Dan yang keempat itu ada cek tanggal publikasi. Pastikan informasi yang diakses adalah yang terbaru, terutama jika membahas isu-isu yang selalu berkembang.
Pentingnya literasi digital di era informasi, yaitu yang pertama dampak hoaks dan disinformasi. Di era digital, penyebaran hoaks dan disinformasi dapat memberikan dampak yang serius, baik dalam sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya yaitu ada peran literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital dengan bijak. Literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat elektronik, tetapi juga kemampuan kritis dalam menilai kualitas informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan teknologi informasi digital. Adapun kelebihan teknologi digital adalah yang pertama, aksesibilitas dan yang lebih tinggi untuk menemukan suatu informasi, tidak perlu datang ke tempat langsung atau membeli buku. Informasi tersebut dengan mudah dan praktis didapatkan melalui internet. Kemudian akses informasi memberikan dampak baik lainnya seperti penghematan waktu dan juga penghematan biaya. Yang kedua, ada keutuhan data transmisi. Mengirim dan menerima data bisa dilakukan secara cepat, minim biaya dan tepat. Penyimpanan secara digital juga menjamin keawetan juga keutuhan informasi dibanding dalam bentuk dokumen kertas. Kemudian yang ketiga, mendukung perkembangan ekonomi. Dengan adanya teknologi informasi digital, banyak menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Lapangan kerja tersedia dalam banyak profesi, mulai dari desainer grafis, desainer aplikasi, dan website. Yang keempat ada akses informasi. Yang kelima, komunikasi real time. Beberapa kelebihan komunikasi real time diantaranya yang pertama efisien, kemudian komunikasi real time dapat mempercepat alur kerja dan meminimalkan waktu tunggu. Kemudian praktis, komunikasi real time hanya memerlukan perangkat seluler atau komputer yang berhubung ke internet. Kemudian memperkuat citra merek. Komunikasi real time dapat menciptakan kesan positif terhadap pelanggan dan memperkuat citra merek perusahaan. Pentingnya dalam keadaan darurat. Komunikasi real time sangat penting dalam keadaan darurat, dukungan pelangganan, dan kerja sama tim. Kemudian mempermudah kolaborasi online. Beberapa kelebihan kolaborasi digital: efisiensi, aksesibilitas, komunikasi, skalabilitas, penghematan biaya. Kemudian memudah transaksi digital. Keunggulan dari transaksi digital yaitu proses cepat, fleksibel, transparan. Kemudian ada hiburan. Sebagai hiburan, dulu mungkin hanya bisa menikmati dengan cara mengunjungi konser, festival musik, menonton bioskop, dan lainnya. Sekarang bisa mendengarkan berbagai musik favorit di aplikasi musik digital, bermain game online, dan masih banyak lagi. Dampak tidak mampu mengevaluasi informasi dengan baik. Ketidakmampuan mengevaluasi informasi digital dengan baik dapat berdampak serius antara lain, yaitu terbagi menjadi 3. 1. Penyebaran informasi. Informasi palsu atau disinformasi dapat menyebarkan dengan cepat di media sosial, menyebabkan kesalahpahaman atau takut di masyarakat. Kedua, pengambilan keputusan yang salah. Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah dapat berakibat fatal baik dalam kehidupan pribadi, bisnis, maupun masyarakat secara umum. Ketiga, erosi kepercayaan publik. Jika masyarakat terus-menerus terpapar informasi yang tidak akurat, kepercayaan terhadap media atau institusi dapat berkurang mengakibatkan polarisasi sosial. Materi selanjutnya yaitu cara menerapkan alat penilaian digital secara efektif. Menilai kebutuhan dan tujuan, mengidentifikasikan tujuan pendidikan sebelum menerangkan alat penilaian digital, mendefinisikan tujuan dan sasaran pendidikan. Spesifik yang ingin dicapai sangatlah penting. Hal ini melibatkan pemahaman hasil pembelajaran yang ingin diukur dan bagaimana penilaian digital dapat selaras dengan hasil tersebut. Misalnya, jika ada tujuan adalah untuk menilai pemahaman siswa terhadap
mata pelajaran tertentu, pastikan bahwa alat yang dipilih dapat mengevaluasikan pengetahuan keterampilan yang relevan. Maka dapat memilih alat yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, meningkatkan proses penilaian dengan menguraikan tujuan secara jelas. Yang kedua, mengevaluasi praktek penilaian yang ada. Tinjau praktek penilaian saat ini untuk mengidentifikasikan kesenjangan atau area yang perlu ditinggalkan. Dari penilaian tradisional yang berjalannya dengan baik dan di mana perangkat digital dapat memberikan manfaat tambah, evaluasi menambah memaham bagaimana penilaian digital dapat melengkapi atau menggantikan metode yang ada. Misalnya, penilaian saat ini tidak memiliki umpan balik secara langsung. Perangkat digital yang menawarkan penilaian dan umpan balik instan dapat mengatasi kesenjangan ini. Yang ketiga, memiliki alat penilaian digital yang tepat. Lakukan penelitian menyuruh untuk mengidentifikasikan alat penilaian digital yang sesuai dengan tujuan pendidik. Banding fitur, fungsi, atau alasan penggunaan untuk menentukan alat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Cari alat yang menawarkan berbagai jenis penilaian. Dan evaluasi kemudian mengembangkan dan kemampuan investasinya. Yang keempat, pertimbangan pengalaman penggunaan. Pilih alat yang memberikan pengalaman yang mudah digunakan bagi pendidikan dan siswa. Antara harus intuitif dan alat harus menawarkan petunjukan yang jelas dan sumber daya pendukung. Pengamalan penggunaan yang lancar memastikan guru dan siswa dapat menyelesaikan proses penilaiannya. Komplikasi pengamanan penggunaan memahami dan peran penting dalam memastikan teknologi diadopsi dan digunakan secara efektif di kelas. Yang kelima, mengintegrasikan penilaian digital ke dalam kurikulum. Sejalan dengan tujuan kurikulum, pastikan penilaian digital secara digunakan kurikulum dan tujuan pengajaran. Penilaian harus dirancang untuk menemukan dalam kurikulum. Masih penilaian digital harus mempunyai tugas yang sangat penting. Keterampilan ini berfokus dan keterampilan berpikir kritis. Penyelesaian ini memastikan bahwa penjelasan relevan dan berkontribusi untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang keenam, mengintegrasikan penilaian ke dalam aktivitas sehari-hari. Integrasi penilaian digital ke dalam aktivitas kelas sehari-hari untuk menjelaskan bagaimana alami dari proses pembelajaran. Gunakan alat untuk penilaian formatif seperti kuis dan ajakan. Pendapatan sangka mengukir untuk memberikan umpan balik. Tepat waktu, memastikan penulisan secara tuntutan untuk melacak kemajuan siswa dan menyusulkan instruksi sesuai kebutuhan. Misalnya tiket keluar digital di akhir. Terima kasih.